Keajaiban di balik bersin dan menguap. Pemirsa beriman, setiap manusia pasti pernah bersin dan menguap. Namun tahukah Anda, ternyata terdapat begitu banyak keajaiban dan fakta yang tersembunyi di balik bersin dan menguap. Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Banyak yang menganggap bersin dengan sakit flu suatu hal yang selalu berkaitan. Namun nyatanya, tidak semua bersin itu menandakan seseorang sedang terkena penyakit atau virus flu. Ya, bersin merupakan cara tubuh untuk melindungi diri, dengan kata lain sebagai penolakan bakteri dan virus yang berada di udara, yang hendak masuk ke dalam tubuh kita dan terjadi secara natural. Bersin terjadi karena selaput lendir yang menyelimuti rongga akibat terkena bahan-bahan iritan atau alergen, sehingga timbullah reaksi bersin. Dan biasanya yang menyebabkan bersin adalah partikel-partikel yang masuk ke dalam hidung seperti debu akibat membersihkan rumah, alergi, atau suhu udara dingin yang menyelimuti tubuh kita. Tidak hanya itu, udara yang dihasilkan dari hembusan bersin ternyata memiliki kecepatan hingga 70 meter per detik atau setara dengan 160 km per jam. Dan kuman yang terpapar mencapai 100.000 setiap kali kita bersin. Masya Allah. Karena itulah ketika kita bersin, sebaiknya tidak ditahan. Karena apabila kita menahan bersin, banyak dampak buruk yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh. Seperti menyebabkan patah tulang di tulang rawan hidung, mimisan, pecah gendang telinga, gangguan pendengaran, vertigo, dan retina yang terlepas, atau mengalami emfisema. Hal ini dikarenakan tubuh kita berusaha menahan kecepatan tinggi dari bersin. Dalam Islam, bersin juga merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyukai bersin. Karena itulah ada adab-adab yang baik yang diajarkan dalam Islam ketika bersin. Dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi menjelaskan bahwa setiap kali Nabi Muhammad SAW bersin, beliau selalu menutup mulut dan wajahnya dengan kedua tangan atau kain sambil merendahkan suaranya. Dengan begitu, kita pun sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW juga disarankan berbuat hal serupa ketika bersin. Kemudian janganlah memalingkan leher kita ke kiri maupun ke kanan agar terhindar dari bahaya akibat tekanan yang terjadi yang bisa saja menciderai leher kita. Dan yang terakhir, hendaklah kita mengucapkan hamdalah selepas bersin dan ucapkanlah secara lantang meskipun ketika kita dalam keadaan sholat. Ada pula adab mengenai bersin yang diperuntukkan bagi kita ketika berada di dekat orang yang bersin. Ya, ketika bersin, seseorang mendapatkan satu hak dan orang lain yang berada di sekitarnya pun wajib menunaikan hak orang tersebut dengan bertasmid, yaitu mendoakan orang yang bersin. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah. Sedangkan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan Yarhamakallah, semoga Allah merahmatimu. Jika saudaranya berkata Yarhamakallah, maka hendaknya dia berkata Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lain halnya dengan bersin yang disukai Allah, menguap justru dibenci Allah dan datangnya dari setan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan benci terhadap menguap. Maka apabila ia bersin, hendaklah ia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mendoakannya. Adapun menguap, maka ia berasal dari setan. Hendaklah setiap muslim berusaha untuk menahannya sebisa mungkin, dan apabila mengeluarkan suara ha, maka saat itu setan mentertawakannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya bersin, Islam pun mengajarkan adab yang baik ketika menguap. Nah, ketika menguap, hendaknya tutup mulut kita dengan tangan, seperti apa yang ada dalam sabda Rasulullah SAW. Bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim 2995.
Dan dari sisi medis, dijelaskan bahwa menguap merupakan reaksi tubuh yang terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi serta oksigen yang ada di dalam tubuh dan otak. Imam Al-Khattabi meyakini bahwa menguap terjadi karena badan yang kekenyangan. Badan pun terasa berat untuk melakukan aktivitas sehingga menjadikan orang itu malas untuk melakukan ibadah. Itulah fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di balik menguap yang menyebabkan Allah membenci hal itu. Masya Allah, Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap. Hingga hal kecil seperti bersin dan menguap pun telah diatur adabnya dengan benar. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jadi mulai sekarang kalau kita bersin tidak perlu ditahan-tahan, ya, karena itu bagian dari tubuh kita untuk menolak virus-virus. Kemudian kalau kita menguap, kita berusaha untuk menutup mulut kita. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, 3 berita tadi memberikan manfaat bagi Anda dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saksikan terus berita Islami masa kini setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1 siang hanya di Trans TV. Saya Duda Harlino mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.